lagi. Oh, perdagangan. Hah? Perdagangan ikan perdagangan. Ini kita sudah memasuki pertemuan Yang kelima. yang kelima ya. Yang kelima mungkin tinggal 2 kali pertemuan kita akan bersin. Belakang. Tanggal 16 sampai tanggal 15 kami selesai di sini kami penarikan. Tinggal 2 minggu lagi atau tinggal 2 kali pertemuan ya. Maka dari itu teman-teman rajin belajar, jangan pernah malas. Ingat kalian semua itu punya tujuan ya. Masa kalian nggak ada tujuan kan sia-sia. Itu kemarin pas kami diterima di sini sama Pak Jamil ya. Nah, kemarin kami diterima sama Pak Jamil, kami dikumpulkan di ruangan sekolah kata beliau. Sekolah ini itu sekolah yang luar biasa, sekolah yang bagus dengan etikanya, attitude-nya, beliau. Nah, pas saya masuk udah 2 bulan saya di sini, ya ternyata tidak sesuai apa yang Pak Jamil katakan. Etikanya luar biasa sekolah ini. Terus itu jangan sampai kami masuk di sini itu kami merusak nama baik sekolah kalian. Itu yang kami jaga di sini. Makanya setiap kami masuk itu kami selalu sekedar etika kalian dijaga. Kalian jaga itu yang kami bawa, yang kami jaga selama ini. Bukannya saya sok apalah itulah, bukan ya. Kami jaga mungkin apa yang dikatakan sama Pak Jamil itu. Nah, sampai kami keluar dari sini, sekolah ini semakin kacau, semakin tidak beretika. Itu kalian itu ada belajar ubah apa yang sudah kalian lakukan. Mohon nih untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, ingat kalian itu sudah besar, sudah bisa berpikir untuk masa depan kalian. Ingat tujuan kalian itu apa? Belajar. Pendidikan itu memang penting. Tanpa pendidikan tidak apa-apa. Ya, nah, saja ya untuk kelompok 2. Silakan maju untuk presentasi karena kita akan mulai hari ini untuk tingkat wafia supaya kita masih panjang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang akan dibacakan oleh Desiana. Indonesia berada di masa kolonialisme. Hal tersebut menyebabkan rakyat Indonesia mengalami penindasan dan penderitaan. Dalam waktu yang panjang, sebenarnya apa pengertian kolonialisme? Kolonialisme berasal dari bahasa Latin kolonia, yang artinya tanah permukiman atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Praktik kolonialisme di Indonesia dimulai dengan munculnya Komisi Dagang Belanda (VOC) di Indonesia. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan demikian monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Pedagang dan penguasa lokal Indonesia. Hubungan perdagangan setara dengan wilayah-wilayah sekitarnya di daratan dan sungai telah menjadi sejak lama dan tidak dapat dimungkiri bahwa Nusantara merupakan satu kesatuan. Daerah lalu lintas perdagangan internasional. Namun narasi sejarah tentang keberadaan kota-kota pelabuhan memang baru muncul setelah bangsa Eropa datang. Bangsa Eropa membuat catatan-catatan tentang kota-kota pelabuhan yang dimaksud, yang akhirnya dapat diketahui keberadaannya. Padahal kenyataannya jauh sebelum bangsa Eropa datang telah terdapat banyak saudagar dan penguasa lokal di
di Nusantara yang memiliki kuasa, kekayaan dan kemampuan untuk melakukan penjelajahan dan bahkan perlawanan kepada dominasi asing yang ingin menguasai Nusantara. Selat Malaka menjadi pintu gerbang yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India. Sebagai pintu gerbang Selat Malaka merupakan kawasan yang cukup penting bagi pelayaran dan perdagangan. Terlebih bandar-bandar di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat Malaka menghubungkan Arab dan India di sebelah barat laut Nusantara dengan Tiongkok di sebelah timur laut Nusantara. Jalur tersebut diberi nama Jalur Sutra sejak abad pertama Masehi hingga abad ke-11 Masehi. Penamaan jalur tersebut karena Tiongkok membawa komoditas sutra cukup banyak untuk dijual di wilayah lain. Ramainya rute pelayaran mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur Selat Malaka, yaitu Samudra, Pasai, Malaka, dan Sumatera Utara. Dahulunya kota Cina, kondisi masyarakat di sepanjang Selat Malaka mulai sejahtera dan terbuka dalam berbagai hal, di antaranya sosial ekonomi dipengaruhi budaya luar. Kekuatan politik di Nusantara, jaringan Nusantara juga terpengaruh dari kekuatan politik saat ini. Selama masa Hindu-Buddha, jaringan perdagangan dan budaya antar bangsa dan penduduk di Pulau Indonesia juga tumbuh besar. Hal ini karena terhubung oleh jaringan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Secara tidak langsung, perlawanan bangsa Indonesia terhadap komunisme. Mungkin kita akan kembali ke awal lagi ya. Yang ke awal pada abad ke-16 ya. Nah, di mana? Pada abad ke-16 ini bangsa Eropa datang ke Nusantara. Nah, tujuan mereka datang ke Indonesia itu pertama untuk berdagang. Kedua untuk mencari rempah-rempah. Mereka tahu bahwa di negara kita ini penuh dengan rempah ekonomi, penuh dengan rempah ekonomi karena dia disebutkan kaya raya di sini ya. Dan semakin mereka datang ke Nusantara, mereka itu semakin menjadi-jadi. Hingga sering berjalannya waktu, pada abad ke-19 mereka itu melakukan yang namanya perlawanan. Di mana pada abad ke-19 itu perlawanan itu masih lokal, masih belum apa-apanya. Mereka dulu tuh masih melawan tuh pakai apa istilahnya? Bambu runcing. Pakai bambu runcing. Nah, pakai bambu runcing dia itu belum ada apa-apanya, intinya masih lokal lah, belum ada senjata, belum ada apa-apanya. Nah, kemudian sebelum merdeka, rakyat itu masih ditindas ya sama Belanda. Nah, Belanda menjajah di Indonesia itu selama kurang lebih 3 abad. 350 tahun mereka menjajah. Nah, di balik Belanda itu ada beberapa peninggalan teknikal Belanda. Contohnya seperti museum Fathahillah atau disebut dengan Fathahillah ya. Fathahillah atau namanya istilahnya Batavia. Ini itu berada di Jakarta ya. Nah, inilah satu peninggalan Belanda selama menjajah di Indonesia. Nah, museum ini telah di Jakarta bahwa banyak sekali peninggalan sana. Contohnya seperti ada sumur tua, ada bendera bawah tanah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Istana Merdeka. Inilah bukti peninggalan Belanda itu di Istana Merdeka yang ditempati oleh Presiden dan Wakil Presiden. Nah, kemudian
Kemudian Belanda juga yang memberikan sekolah ada di sini. Tanpa adanya Belanda mungkin sekolah tidak ada di sini. Dulu tuh ada namanya sekolah bangsawan, sekolah dasar, sekolah menengah. Untuk orang-orang yang menggunakan bangsawan itu kelasnya itu semakin atas dia. Beda kalau orang-orang yang tidak punya apa-apa, itu mereka di bawah. Namanya intinya apa istilahnya? Kelas terbuka. Bukan. Dia itu masih rendah lah, belum sampai ke bangsawan dulu deh. Nah, setelah itu Belanda melakukan yang namanya kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Apa itu kolonialisme? Dan ada apa itu kolonialisme? Mana? Dan ada Mana? apa itu kolonialisme? Mana? Kolonialisme itu adalah memperluas di wilayah. Makanya bangsa Belanda atau bangsa Eropa itu datang ke Indonesia itu untuk melakukan memperluas wilayah. Nah, beda dengan imperialisme. Apa imperialisme? Apa? Buka HP-nya makanya. Imperialisme itu menguasai atau seperti negara ini, negara yang ketika itu ingin berebut atau ingin menguasai negara ini untuk melakukan namanya sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem apa? Apa sistem tanam paksa? Saya tahu. Sistem tanam paksa atau kerja rodi. Pemaksaan. Apa? Pemaksaan. Tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Belanda. rakyat Indonesia untuk melakukan tanam-menanam sehingga hasil dari tanam ini diekspor lagi ke Hindia Belanda. Seandainya tidak ada tanam paksa, mungkin Hindia Belanda itu mengalami yang namanya krisis ekonomi. Makanya kala itu melakukan sistem tanam paksa kepada Indonesia untuk Belanda sebenarnya. Seandainya nggak ada itu, mungkin Belanda itu melakukan krisis ekonomi atau miskin ya, yang ada kita. Makanya Belanda itu memaksa kita untuk kerja roti dan paksa dan lain sebagainya. Mana? Penjajahan ya. Mana? Ada yang Jam berapa? Jam berapa? Jam 12.55. Ya, berhubung waktu sudah habis. Ya, saya cukupkan sampai di sini ya.